Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gary Pratama. Di sini saya akan memaparkan materi tentang siklus. Yang pertama adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek berawal dari evaporasi air laut ke atmosfer dan kemudian mengalami kondensasi di ketinggian tertentu dan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke bumi. Siklus air sedang. Siklus sedang terjadi karena air laut menguap. Uap air dibawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Selanjutnya adalah siklus panjang. Siklus panjang terjadi karena proses evaporasi dan kondensasi air laut yang membentuk awan. Kemudian awan terbawa angin ke tempat lebih tinggi di daratan. Bentukan awan tadi berkumpul dengan uap air hasil evaporasi danau, sungai, dan transpirasi tumbuhan. Siklus panjang diawali air laut yang menguap. Uap air mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan air di permukaan seperti danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Gabungan awan dan uap air tersebut akan jatuh sebagai hujan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin. Udara dingin tersebut mengubah uap air menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju atau es di pegunungan tinggi. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya bongkahan es atau salju di puncak pegunungan. Dan bongkah-bongkah es tersebut akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Gletser kemudian mencari dan mengalir melalui perairan darat serta kembali ke laut. Proses terjadinya siklus sedang. 1. Uap air terbentuk akibat proses penguapan yang disebabkan karena pemanasan dari sinar matahari. 2. Setelah proses evaporasi, uap air akan terbawa angin sehingga mampu bergerak menuju daratan. 3. Uap air akan membentuk awan dan mengubah menjadi hujan. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Semoga dapat jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin.